Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema orang percaya yang hidup berpadanan dengan Kristus. Hidup orang percaya adalah hidup yang berpadanan dengan panggilan Kristus. Hidup yang memuliakan Kristus dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata, "Sebab itu aku menasihatkan kamu," kata Paulus kepada jemaat Efesus, "aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera." Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dari ayat-ayat ini saudaraku kita diajar sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup berpadanan sesuai dengan panggilan Kristus bagi kita. Dari Efesus 4 ini saudaraku ayat 1 sampai 3 kita mendapatkan saudaraku minimal ada 5 ciri orang percaya yang hidup berpadanan dengan panggilan Kristus. Nah, marilah saudaraku pada saat ini ya kita sungguh-sungguh hidup saudaraku dalam Kristus, sehingga hidup kita sebagai orang yang sudah percaya hidup berpadanan atau hidup sesuai saudaraku dengan panggilan Kristus. Ciri yang pertama saudaraku dari Efesus 4 ayat 1 sampai 3 adalah hidup dengan rendah hati. Hidup dengan rendah hati. Kerendahan hati orang Kristen bersumber dari hidup yang meneladani Tuhan Yesus sendiri. Dan yang hidup sungguh-sungguh dipenuhi dengan yang dipimpin saudaraku ya. Hidup yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saat kita sungguh-sungguh mau taat kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Kristus, kita akan diajar untuk rendah hati dan tidak membanggakan diri dengan apapun yang ada pada diri kita. Baik itu berkat kekayaan, berkat kepandaian, titel, jabatan yang tinggi, dan berkat-berkat yang lain. Di dalam Kristus tidak ada tempat saudaraku untuk menyombongkan diri atau membanggakan diri sendiri, tidak ada. Karena di dalam Tuhan Yesus kita menyadari semua kelemahan kita, semua ketidakmampuan kita, kekurangan kita, kegagalan kita. Karena semua yang ada pada kita sesungguhnya saudaraku adalah dari Tuhan Yesus. Dan kita bisa hidup saudaraku diberkati. Kita bisa bertumbuh. Kita mendapatkan berkat jasmani rohani saudaraku. Itu berkat Tuhan sendiri. Dan kita bisa hidup berkemenangan karena pimpinan dari Roh Kudus. Karena itu kita harus rendah hati. Dan kebenaran yang kedua, hidup yang berpadanan dengan panggilan Kristus adalah hidup dengan lemah lembut. Lemah lembut artinya bukan lemah gemulai saudaraku, atau lemah dan tidak mempunyai kekuatan. Kata lemah lembut dari kata praus dipakai untuk menggambarkan saudaraku ya, binatang yang sudah terlatih, binatang yang jinak, yang patuh, binatang yang dapat dikuasai sepenuhnya karena taat saudaraku. Jadi melalui arti ini saudaraku, seseorang yang dikatakan lemah lembut adalah jika hati nuraninya dan hawa nafsunya dalam dirinya sudah dapat dikendalikan. Lemah lembut adalah ciri orang Kristen atau orang percaya yang sungguh-sungguh saudaraku mengandalkan Tuhan Yesus. Dan dia mau dikendalikan oleh Tuhan Yesus dan mau taat kepada kebenaran firman dengan sungguh-sungguh. Orang percaya atau orang Kristen yang lemah lembut adalah bukan orang yang keras kepala, tegar tengkuk, bandel, suka melanggar, suka melawan kebenaran firman Tuhan. Bukan saudaraku, tetapi orang yang hidupnya taat kepada Tuhan. Amin ya.
Dan ciri yang ketiga, saudaraku, hidup yang berpadanan dengan panggilan Kristus adalah hidup dengan panjang sabar. Di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 3 tadi. Kata panjang sabar, makrotumia, mengandung dua arti. Pertama, saudaraku, panjang sabar adalah semangat yang tidak kenal menyerah dan yang mendatangkan berkat pahala karena ketahanan iman, kesetiaan iman sampai akhir. Panjang sabar, saudaraku. Panjang sabar orang Kristen adalah semangat yang tidak mudah menyerah. Semangat yang tidak dapat dihancurkan oleh kegagalan, penderitaan, kekecewaan, kepahitan, keputusasaan. Semangat yang akan tetap bertahan, saudaraku, sampai akhir. Dan yang kedua, makrotumia dipakai sebagai panjang sabar seseorang yang kuat dan dapat bertahan atau mampu bertahan menerima penghinaan, direndahkan, dicerca, dihina tanpa rasa pedih dan sakit hati. Oh, itulah panjang sabar, saudaraku ya. Jadi orang yang panjang sabar mempunyai kemapanan karakter mandiri dan kedewasaan rohani yang dapat bertahan menghadapi masalah, tekanan hidup, problema. Ya saudaraku, pastinya bersama dengan Tuhan Yesus dan pimpinan serta penyertaan daripada kuat kuasa Roh Kudus. Amin ya. Dan ciri saudara yang keempat, ciri orang percaya yang hidup berpadanan dengan panggilan Kristus adalah hidup dalam kasih yang suka saling membantu, saudaraku. Ya, kata kasih di sini adalah agape, ditulis dengan agape atau kasih Allah. Kasih dalam ayat ini adalah kasih yang penuh dengan kebajikan, kerelaan, saudara, untuk membantu dan tidak dihalangi, tidak dapat dihalangi oleh apapun juga. Itu kasih Kristus yang rela berkorban. Kasih ini adalah kasih yang rela memberikan yang terbaik untuk orang lain, memperhatikan orang lain sekalipun orang itu mungkin, saudaraku, sudah menghina, menjelekkan, bahkan menyakiti hati kita. Kasih agape ini adalah kasih karena kita mau meniru dan meneladani Tuhan Yesus sendiri. Dan ciri orang percaya yang hidup berpadanan dengan panggilan Kristus yang kelima adalah hidup yang memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi saudaraku, hidup dalam kesatuan roh dalam tubuh Kristus adalah, atau dalam gereja, tidak terjadi begitu saja, melainkan harus diusahakan dengan sengaja, yaitu memelihara kesatuan roh yang hanya mungkin terjadi jika setiap orang dalam tubuh Kristus itu atau dalam gereja itu mau menaklukkan diri masing-masing kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga dapat kompak, seirama sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, bukan karena kehendak diri sendiri, bukan karena kehendak ego atau egois masing-masing, bukan. Hidup memelihara kesatuan roh harus diikat oleh damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus, saudaraku ya, dari Roh Kudus. Kata damai, saudaraku, dari kata irem. Ya, artinya hubungan yang benar antara manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan saudara seiman serta orang-orang bahkan yang belum percaya. Jadi hidup memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tidak boleh, saudaraku, ada permusuhan, ada kebencian, ada kepahitan yang dapat menghancurkan, saudaraku, kedamaian dan kesejahteraan itu sendiri. Haleluya, saudaraku ya. Jadi dari Efesus 4 ayat 1 sampai 3, inilah 5 ciri orang percaya yang hidup berpadanan dengan panggilan Kristus. Yang pertama, harus hidup dengan rendah hati. Hidup dengan rendah hati. Yang kedua, hidup dengan lemah lembut, praus. Ketiga, hidup dengan panjang sabar, makrotumia. Dapat bertahan dalam menghadapi problema, tekanan, hinaan, apapun juga, saudaraku. Dan yang keempat, hidup dalam kasih yang suka membantu. Ini kasih agape, kasih Allah, kasih yang rela berkorban. Dan yang kelima, hidup yang berpadanan dengan panggilan Kristus adalah hidup yang memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Iren, saudaraku, damai sejahtera dari Allah ya. Efesus 4 ayat 2 dan 3 saya bacakan lagi. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu atau agapemu dalam hal saling membantu
dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai atau iren, oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami berpadanan dengan panggilan Kristus. Supaya kami Tuhan menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.